Hai teman-teman, kali ini aku bakalan share satu buah video tentang cara pembuatan telur gulung tanpa menggunakan air dan juga tepung ya. Ini tuh hasilnya bakalan cantik banget, kalian bisa lihat sendiri tuh. Oke, langsung aja kita mulai tutorialnya gimana. Pertama-tama kita siapin botol, kemudian kita ambil tutupnya dan kita lubangin aja pakai tusuk sate kayak gini caranya ya, tinggal ditusuk aja. Untuk botolnya bebas ya, bisa pakai botol bekas air minum atau botol bekas minyak goreng. Kayak yang saya pakai ini, saya pakai bekas botol minyak goreng ya. Kita manfaatin aja teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini, kita putar-putar lagi nih lidinya supaya lubangnya sedikit lebih besar ya. Nah, kira-kira lubangnya nanti sebesar ini nih teman-teman. Nah, segini ya. Oke, lanjut kita bikin adonan telur gulungnya. Seperti biasa kita pecahin dulu telurnya, pelan-pelan aja mecahinnya, jangan sampai ada cangkang yang ikut masuk ke dalam adonan, supaya nanti ketika digoreng nggak meledak-meledak ya teman-teman. Oke, selanjutnya kalau udah dipecahin semua, sekarang giliran kita masukin masako. Di sini kita pakai masako sapi ya, boleh sih kalau mau pakai masako ayam atau pakai kaldu jamur bebas. Dan untuk takarannya secukupnya aja ya, kira-kira segini aja. Lanjut kita aduk-aduk dan kita aduk-aduk sampai merata, sampai si masako tadi tercampur sempurna ya. Bila perlu dikocok sampai berbusa, tapi kalau nggak berbusa pun nggak apa-apa nanti, karena kita akan kocok lagi ketika nanti di dalam botolnya. Nah, kalau udah selesai ngocoknya, selanjutnya kita saring ya. Kenapa sih harus disaring? Ini supaya nanti tidak menggumpal teman-teman. Nih, bisa kalian lihat ya, jadi ini ada sisa adonan, ini putih telur teman-teman. Ini tuh biasanya bisa menggumpal, jadi ini bisa menyumpal si botol ya, tutup botol tadi yang kita lubangin. Itu pas kita pencet nggak keluar karena ada yang nyumpel tadi. Makanya kita harus saring dulu sebelum kita masukin ke botol. Nah, ini udah dimasukin botol semua ya. Oke, langsung selanjutnya ini kita tutup dulu botolnya ya. Jangan lupa ditutup dulu yang kencang nutupnya. Terus kita langsung kocok-kocok aja teman-teman. Dikocok-kocok terus sampai si adonan telur ini berbusa. Nah, sampai kayak gini. Nah, ini udah siap ini untuk kita gunakan. Terus kita langsung nyalain kompornya ya. Untuk kompornya ini kita pakai api maksimal dulu supaya minyak panas, tapi nanti ketika udah mulai masak kita pakai api kecil aja. Nah, kalau minyaknya udah panas, langsung kita kocorin aja adonan telurnya. Ini jangan lupa ya teman-teman, diputer-puter kayak gini nih, diputer-puter kayak gini sambil kita tuang, langsung kita gulung dan kita pepetin ke sebelah kiri wajannya sambil diputer-puter lagi dan diperas ya. Nah, kayak gini jadinya hasilnya. Oke, diulang lagi, kita kocorin lagi dari tengah sambil lidinya kita putar-putar ini supaya adonan bisa berkumpul ya, bisa berkumpul dan bisa merekat di lidinya. Kita ulangin lagi ya teman-teman. Jadi caranya kita tuang dari tengah, kita tuang dari tengah kayak gini sambil tangan kanan muter-muterin adonannya. Dan kita tarik ke pinggir, kemudian kita gulung-gulung kayak gini ya teman-teman. Digulung-gulung terus sampai minyaknya turun. Oh ya teman-teman, keunggulannya kita bikin telur gulung nggak pakai campuran air dan juga nggak pakai campuran tepung. Ini cenderung lebih hemat sama minyak ya. Jadi minyaknya nggak boros teman-teman. Jadi kita nggak akan ngebuang minyak karena minyak nggak hitam. Jadi minyaknya itu nanti malah dia nyusut ya teman-teman, minyak nyusut kemudian nanti bisa habis. Nah, kita nggak akan ngebuang minyak, paling kita tinggal tambah lagi minyaknya, tambah lagi, tambah terus gitu. Untuk gasnya juga hemat ya, karena kita juga pakainya nggak perlu pakai api besar, cukup pakai api kecil aja, jadi lebih hemat ya teman-teman. Oke, ini dia teman-teman, sudah jadi untuk telur gulungnya. Bisa kalian nilai sendiri bagaimana bentuknya dan juga teksturnya. Ini bagus banget, ini sangat menarik. Yakin deh kalau jual ini pasti insya Allah laris manis.